Kayaknya apa sih? Banyak banget ini. Mie ayam, mie ayam. Ada martabak. Bosen mie ayam mulu. Hai. Jangan yang mimi deh. Ada deh. Jangan yang mimi. Kue tiaw, nasi goreng. Tapi Eh apa guys, sih? kita dapat tugas nih dari dosen. Dosen kita Iya. lagi nggak hadir. Nah, kita itu dibuat tugas. Jadi per kelompok, satu kelompok ada 7 orang. Deadline-nya minggu depan. Ah, masih lama. Tugas kelompok. Iya, tugas kelompok. Kalian bertiga mau sekelompok sama kita nggak? Kebetulan kita kurang orang nih. Boleh, kebetulan kita baru bertiga nih. Ya, boleh tuh. Kita masih kurang satu orang nih. Siapa ya? Hai. Aku boleh gabung nggak ya? Aku belum ada kelompok nih. Nah, pas banget. Boleh. Kita kebetulan kurang satu orang. Sini. Makasih ya. Lama dong. Hai guys, ada kelas nggak sih hari ini? Nggak ada. Tapi ada tugas kelompok, kalian buka aja. Iya, buka grup. Oke, makasih ya. Oke. Dadah. Oke, berarti kelompok kita udah pas ya. Gimana kalau kita kerjain sekarang aja? Sekarang banget, gak usah buru-buru, santai aja. Deadline-nya juga masih lama kok. Kenapa nggak sekarang aja sih? Lebih cepat lebih baik tau. A few moments later. Hah? Notif apa nih? Kenapa? Ada apaan, Kim? Ini loh, Iya, apa itu? Rumah Insani. Mau lihat gak? Itu video yang kemarin. Boleh, gas. Selamat siang, saya Nurul Hikmah kembali menjumpai Anda di MP News. Saat ini kami awali dengan berita bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2045 adalah momentum bersejarah. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun. Inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan para generasi emas. Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif dengan rentang usia 15 sampai 64 tahun. Jika bonus demografi itu tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Melihat dari fakta yang akan dijalani oleh Indonesia, bonus demografi memang tidak bisa dihindari. Maka generasi masa depan Indonesia harus menjadi generasi emas yang intelektual, santun, adaptif, dan berani untuk menuju impian Indonesia menjadi generasi emas pada tahun 2045. Kalian sadar nggak sih kalau selama kita bersekolah bukan hanya tentang menulis dan membaca, tapi selain kita bersekolah kita juga melatih tentang pendidikan sikap dan karakter. Rumah Insani, sebuah konsep karakter yang diharapkan sudah dimiliki dalam diri setiap mahasiswa. Konsep yang dikembangkan, diajarkan dari kita PAUD, TK hingga sekarang. Tapi kamu sendiri sudah paham belum apa arti implementasi dan Gema Insani? Gema Insani adalah singkatan dari generasi emas yang intelektual, santun, adaptif, dan berani. Itulah konsep untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Konsep ini memang sempurna bagi karakter yang ada dalam diri setiap mahasiswa. Secara garis besar, generasi emas menitikberatkan pada tujuan untuk mencapai masa keemasan 100 tahun setelah Indonesia merdeka di tahun 2045 dalam mempersiapkan bangsa menjadi lebih kuat dan maju. Kalian saat ini sedang dibentuk menjadi generasi emas untuk menuju Indonesia emas pada tahun 2045 nanti lah. Tapi sebelumnya kalian udah tahu belum sih bagaimana caranya untuk menjadi generasi emas nanti? Untuk menjadi generasi emas yang unggul, tentunya kita harus memiliki karakter yang kuat dan kepribadian yang baik. Untuk mencapai semua itu, kita memerlukan sebuah pendidikan. Seperti apa sih contohnya? Contohnya seperti pendidikan kita saat ini, dimulai dari taman kanak-kanak hingga jenjang universitas. Di mana dalam menjalani pendidikan tersebut, kita diajarkan untuk memiliki kepribadian yang baik, seperti jujur dalam setiap perkataan, serta sopan dan santun dalam berperilaku.
Namun untuk menjadi generasi emas yang unggul, kita harus memiliki sebuah karakter. Untuk memiliki karakter yang kuat, tentunya kita harus memiliki sikap yang adaptif, Intelektual yang baik. Juga berani. dengan memiliki kepribadian dan karakter tersebut menjadi langkah awal untuk menjadi generasi emas yang unggul. Intelektual, yakni sikap kita dalam mengelola kecerdasan dan pengetahuan yang kita miliki, serta pemahaman dan pemikiran yang berakal. Generasi emas menjadi contoh nyata bagaimana pengetahuan dan kecerdasan dapat membawa perubahan yang positif. mereka menghargai pembelajaran sepanjang hayat dan menjadikan pengetahuan sebagai senjata utama mereka untuk mengatasi tantangan global. Dengan semangat yang kuat, mereka meretas jalan menuju penemuan baru dan solusi inovatif. Menjadi generasi intelektual sangatlah penting, teman-teman. Bahkan kita sudah dilatih menjadi generasi yang intelektual sejak sekolah menengah loh. Di SMA, kita diberikan pilihan untuk mengikuti ekskul di bidang yang kita minati. Selain mengasah kemampuan kita di bidang terkait, Kegiatan ekskul juga bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. berkomunikasi dengan orang lain tentunya akan membawa banyak pandangan baru yang tadinya kita tidak tahu. Sudut pandang tersebut dapat mengasah kemampuan intelektual kita. Untuk bisa mengasah kecerdasan dan menjadi generasi yang intelektual, kita semua perlu berada di lingkungan yang tepat. Jika lingkungan sekitar punya pengaruh yang negatif, Langkah kita untuk maju dan mengembangkan diri menjadi terhambat. beda halnya jika kita berada di lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan membawa kita untuk terus berkembang dan menjadi generasi yang intelektual. Santun. Ialah sikap yang harus kita miliki dalam kehidupan bermasyarakat. Santunan sebagai fondasi hubungan. Dan menjadi inti dari generasi emas. Mereka membawa diri dengan hormat dan empati, Menghargai perbedaan pendapat dan budaya. sikap ini memupuk hubungan yang kuat, menciptakan lingkungan sosial yang inklusif, dan membantu memecahkan konflik dengan bijaksana. Tanpa sopan santun, nama baik kita dapat tercoreng atau bahkan dikucilkan. Karena orang-orang akan menganggap kita tidak bisa menghargai dan menghormati orang lain. Nah, santun sendiri harus biasa dari kecil loh. Dari kecil kita udah diajarin buat cium tangan sama yang lebih tua kan? Nah, hal itu bakalan jadi kebiasaan baik buat kita sampai dewasa. Selain itu, kita juga harus santun sama orang yang lagi berbicara. Jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Ada bicara yang baik juga perlu biasa loh. Jangan sampai kita berbicara kasar dengan yang lebih tua. Contoh yang terakhir adalah berpakaian. Berpakaianlah yang sopan dan sesuai tempatnya. Karena berpakaian juga termasuk patokan untuk kita terlihat santun atau tidak. Maka dari itu, selalu bersikap santun dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun ya teman-teman. Adaptif. Generasi yang adaptif lahir di tengah era digital yang terus berkembang, telah menggambarkan kemampuan luar biasa dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Generasi emas menonjol dengan adaptabilitasnya. Generasi ini tidak hanya mampu berpindah dari satu situasi ke situasi yang lain dengan mudah, tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk belajar hal-hal baru secara cepat dan efektif. Mereka tidak hanya menerima perubahan, Tapi dengan cepat beradaptasi dan belajar dari setiap situasi. Kemampuan ini membantu mereka merespon tantangan baru dengan kreativitas dan solusi yang inovatif. Lalu bagaimana sih caranya agar kita menjadi generasi yang adaptif? Coba terbuka pada perubahan. Lihatlah perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Hadapi tantangan dengan sikap positif dan berpikir kreatif. Lalu cari peluang untuk memperoleh pengetahuan baru dan keterampilan tambahan. Tinjaulah pengalaman masa lalu, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Tetapkan tujuan jangka panjang dan berorientasi demi masa depan bangsa. Nah, jadi itu ya tipsnya untuk menjadi generasi yang adaptif. Berani, yaitu keberanian untuk membuat perubahan. Keberanian menjadi ciri penting dari generasi emas, dan berani adalah kata kunci untuk menghadapi masa depan yang baik. Seperti definisi berani, mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Mereka berani mengambil resiko untuk mewujudkan hal-hal besar dan melakukan perubahan yang positif. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, mereka menentang ketidaksetaraan, berbicara untuk hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Kita dapat memperjuangkan keberanian dan keadilan untuk diri sendiri maupun orang lain. Memperkaya pengalaman agar mampu belajar lebih banyak hal. Melatih kemampuan dan memungkinkan kita untuk dapat relasi yang banyak. Di era yang memudahkan kita dalam berkomunikasi dan penyebaran informasi ini, sudah menjadi wadah kita untuk menjadi insan yang berani. Rasa takut bisa menghentikan seseorang untuk melakukan banyak hal, tapi rasa berani bisa membantu seseorang untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Generasi emas adalah tonggak baru dalam evolusi manusia. Dengan kecerdasan,
kesantunan, adaptabilitas, dan keberanian mereka mewakili harapan dan impian masa depan. Dengan menjadikan ciri-ciri ini sebagai inspirasi, kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap individu dapat memiliki peranan penting dalam kehidupan. Namun, implementasi dari Gema Insani tidaklah mudah. Karena sebagai individu yang berpendidikan, kamu harus paham dan berprinsip dalam menjalankannya. Kamu juga tidak memiliki pilihan, harus memilikinya. Gema Insani sudah menjadi kewajiban dari kita untuk memilikinya. Karena itu, banyak langkah dan pengalaman yang kita alami dan lewati dalam proses pembentukan karakter Gema Insani. Jadi, apakah kalian siap menjadi Gema Insani selanjutnya? Untuk mempersiapkan hal tersebut, saat ini telah terhubung dengan reporter kita, Muhammad Syaumi Rizky di Universitas Negeri Jakarta. Baik, terima kasih Saudari Nurul dari studio. Sekarang saya sedang bersama mahasiswa WJ. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Apa yang telah disiapkan untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 nih, Mas? Pastinya ada banyak hal yang telah disiapkan oleh mahasiswa-mahasiswi di Indonesia untuk menuju Indonesia Generasi Emas 2045. Salah satu hal utama yang telah disiapkan oleh mahasiswa-mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta untuk mencapai Indonesia Generasi Emas 2045 adalah keinginan untuk terus belajar. Lewat keinginan untuk terus belajar, mahasiswa-mahasiswi UNJ tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan program studinya saja. Namun kami juga diharapkan untuk dapat mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dunia sosial yang pastinya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, contohnya pendidikan, kepemimpinan, wirausaha, dan masih banyak lagi. Kami juga diharapkan untuk terus berprestasi sesuai dengan minat dan bakat kami, yaitu lewat pengembangan di organisasi maupun komunitas, serta mengikuti lomba-lomba yang kami sukai. Dengan itu, sikap pengembangan diri pada mahasiswa UNJ dapat dibilang meningkat secara signifikan. Dan kami siap untuk menuju Indonesia Emas lewat partisipasi sosial dan prestasi kami. Apa harapan Anda untuk Indonesia Maju tahun 2045? Harapanku, pemerataan sistem pendidikan di Indonesia dapat dengan sukses dilaksanakan pada tahun 2045. Dengan begitu, tidak ada lagi teman-teman dalam usia sekolah yang kesulitan untuk mencari ilmu dan kehilangan kesempatan untuk belajar karena minimnya ruang belajar, fasilitas, hingga akses dalam mendapatkan pembelajaran yang seharusnya. Harapanku pada tahun 2045 pembangunan infrastruktur dapat realisasi dengan benar dan tepat, sehingga dapat membantu pembangunan pada sektor lain, terutama sektor ekonomi, pendidikan, dan penataan daerah. Harapanku pada tahun 2045, langit kembali cerah dengan awan birunya. Lebih bijaknya, para pemilik usaha beserta pemerintah dalam penggunaan sumber daya alam, serta mekanisme pembuangannya. Semoga alam kita baik-baik saja. Baik, terima kasih kepada Saudara Syaumi yang telah melaporkan di Universitas Negeri Jakarta pada hari ini. Saya cukupkan acara MP News hari ini. Saya Nurul Hikmah, pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa lagi. Kita tuh jadi nggak maksimalin kesempatan kita di kuliah buat ngembangin diri. Makanya, gue bilang juga apa tadi, enakan langsung ngerjain tugas gak sih guys? Nah iya tuh, gue setuju sama Atifah. Kan kita kan Gema Insani Ever. Sebenarnya kalau dilihat-lihat Gema Insani itu cukup sulit ya buat diterapin. Tapi nggak ada salahnya kan kalau misalkan kita mencoba dari hal-hal yang kecil. Jadi yaudah yuk kita nugas aja tadi kerja kelompok tadi, biar kita jadi Gema Insani. Nah teman-teman semua, yuk ikutan juga jadi Gema Insani. Gema Insani, generasi emas yang intelektual, santun, adaptif, dan berani. Harga besar manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta.